warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawa'na fi tilabdini wa shifa'i wa nafsu wa tiyabu ta'afi wa wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Pertama-tama yang fakir kami muliakan Syekh Majlis Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Kaf, Al-Habib Abdullah Al-Akhiri, Al-Habib Ilmi Al-Madihij, Al-Habib Abdullah Al-Haddar, dan juga teman-teman semua, lebih-lebih Syekh Baik, Syekh Al-Hajah. Mudah-mudahan guru-guru kita, keluarga kita, orang tua kita semuanya Allah SWT dipanjangkan umurnya, dibebaskan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan taufik hidayah sehingga bisa berkumpul di majlis yang insya Allah dipenuhi dengan keberkahan dan rahmatnya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terlebih-lebih karena sekarang bulan Rajab. Kalau kita lihat filosofi ataupun ringkasan ataupun kepanjangan daripada bulan Rajab, Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ro, Jim, Ba, Rajab. Ada yang ulama mengatakan Rajab itu yang pertama Ro-nya rahmatullah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Jim. Ada yang mengatakan Jimnya di situ adalah jirmul abdi, dosanya seorang hamba. Ba-nya di situ adalah birrullah, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan rahmatullah, jim judullah azza wa jalla, ba birrullah. Jadi ada yang mengatakan rahmatnya Allah, ra-nya jimnya dosanya seorang hamba, ba-nya birrullah kebaikannya Allah. Yang kedua tadi adalah jimnya yang beda, yakni judullah, lamban Allah, dermawannya Allah SWT kepada hamba-hambanya. Kalau kita lihat yang pertama, rahmatullah, jimullah, ba'birullah. Ketika rahmat Allah yang pertama, ba'birullah, yang di tengah adalah jirmul abdi, dosanya seorang hamba. Ketika dihimpit oleh rahmat sama kebaikannya Allah, jadi sebesar apapun dosa kita, ketika sudah mendapatkan rahmat dan kebaikan Allah, maka ketika bertobat pasti orang tobat gimana tobat kita. Nah di situ juga dikatakan kenapa dinamakan Rajab. Ada ulama mengatakan terambil dari tarjib ataupun yurjab, ay yu'adzam, dimuliakan, sehingga dinamakan bulan Rajab karena bulan ini termasuk bulan yu'adzam, yang dimuliakan, yang mana ketika kita beramal kebaikan di situ dilipat gandakan amal baik kita. Begitu pula ketika kita melakukan kesalahan dilipat gandakan juga di sana. Jadi oleh lipat ganda keburusan dilipat ganda juga kesalahan. Banyak tentang fadilah-fadilah daripada bulan Rajab. Nah, sampai di sini diceritakan dalam kitab Kunuzul Dzahab fi Fadhail Syahr Rajab. Di sini dikatakan dulu itu orang-orang kafir itu ketika di bulan Rajab mereka berdoa di bulan Rajab, karena di bulan tersebut mereka tahu bahwasanya pada bulan tersebut itu ketika seorang itu berdoa maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima atau diberi nabawi sebentar sama Allah taala. Makanya orang-orang non Islam kali di sini dikatakan ketika
bodoh orang yang istilahnya ke mereka berdoa buruk ketika pas di bulan Rajab karena ini bulan Rajab kali tonika andi keistimewaan ketika kita berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya guru kita semua Ustaz Habib Muhammad bin Hasan Al-Kaf beliau memerintahkan kita untuk memperbanyak doa, memperbanyak meminta ampun dikarenakan bulan di sini ini bulannya Allah. Pernah kita sampaikan Rajab kata Nabi Muhammad SAW, Rajab syahrullah wa Ramadan wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah SAW. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Nah, yang dimaksud daripada Rajab bulan Allah kata ba'dul ulama, Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan untuk memperbanyak membaca, mengucapkan istighfar ataupun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Sya'ban adalah syahri, yakni maksud daripada bulanku syahru as-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan pada bulan Sya'ban kita semua yang beriman itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah Allah turunkan ayatnya itu pas bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Di situ perlu digarisbawahi ya ayyuhalladzina amanu tadi ya. Wahai orang-orang yang beriman toh. Berarti selawat kalau itu nikah jadi iman. Mesti iman tidak selawat. Makanya kata sama Ustaz Abdul Rahman, Ma'allahu fil hayati, setelah nanti kalau kali itu bersampaian nikah bisa oleh khusyuk dalam ibadah, khusyuk dalam baca maulid, halul qiyam. Setelah kehususan nikah mentakking karena oleh nurnya Rasulullah tak kira bisa kalau ini hal-hal baik tersebut. Nah, di bulan Rajab juga pada tanggal 10 di situ diciptakannya nurnya Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti nur Rasulullah diciptakan pas 10 Rajab. Karena kalau nurnya Rasulullah itu sama Allah Ta'ala diciptakan sebelum adanya alam semesta beserta isinya. Yang dimaksud daripada diciptakan adalah pada 10 Rajab nur Rasulullah yang berada di sulbi abihi, yang berada di tulang rusuk ayahanda beliau, yakni Sayyidina Abdullah, dipindah ke rahim Sayyidatuna Aminah itu pas tanggal 10 Rajab. Jadi tanggal 10 Rajab dipindahnya nurnya Rasulullah yang berada di tulang rusuk ayahanda beliau ke rahim ibundanya. Dan pada tanggal 10 Rajab juga dilahirkannya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Makanya sampai ada satu faedah, siapa orang yang menulis tanggal dan tahun lahirnya Sayyidina Ali, dakhala al-jannah. Masuk surga, ora wajan. Masuk surga ora wajan. Mungkin pas menggerak nulisnya banyak anda tak wajan kan kalau banyak kan dipakul. Tak kira mulai faedah nikah. Nah, itu tentang 10 Rajab. Bahkan di dalam 10 Rajab juga itu banyak yamutul auliya fi Rajab. Banyak para wali Allah SWT itu meninggal pada bulan Rajab. Salah satunya yang meninggal di bulan Rajab, karena orang yang meninggal di bulan Rajab itu mendapatkan keistimewaan, yang Allah berikan untuk bulan Rajab. Yang apa keistimewaannya? Minal isqa'i minan nar, terbebas dari api neraka. Si membenar yang sesuai tepat ke bulan Rajab, insyaallah nganikan orang yang nikah selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang boleh bakul ni itu. Kalau atau pas apa boleh sesuai nang suruh khotimah. Nang kita itu satu. Iki mun pas sesuai Rajab tapi mati sul khotimah Allah wa'lam ni kayak tahu ni pun masalah siksa masuk akan neraka bersurga ini kan haknya Allah. Itu kalau sampai cuman kan dari zahirnya sul khotimah. Siapa saja yang meninggal di bulan Rajab daripada para wali-wali Allah? Yang pertama Syekh Al-Jailani, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau jatuh tepat bulan Rajab. Wa Syekh Muhammad Ar-Rawas, Syekh Yusuf Ar-Rifai,
Syekh Yusuf Ar-Rifai saya tepat bulan Rejab. Al-Imam Al-Qutub Syekh Ahmad bin Idris As-Sadili, beliau saya bulan Rejab. Terus Al-Imam Habib Al-Qutub Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau saya bulan Rejab. Malam holnya beliau itu. Tak kalau malam tak malam ini sesak holnya. Al-Imam Al-Qutub Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Terus yang saya bulan Rejab juga Syekh Ahmad bin Mashhur Al-Habib Ahmad bin Mashhur bin Taha Al-Haddad. Aneka saya bulan Rejab. Nah, berarti di bulan Rejab orang yang saya bulan Rejab kasak oleh pangapora atau bekas selamatkan dari api neraka. Sampai diceritakan dalam satu kitab. Di sini adakan Nabi Abdul Salaf lambat pada orang-orang soleh, sebagian orang soleh, kuat mari toko belasan derajat. Pada orang soleh, ini kasongkan sebelum bulan Rejab. Berarti bulan Jumadil akhir. Songkan para pun ini kan, sepuh pun. Nah, tapi karena tahu dia bahwasanya di bulan Rejab ada keistimewaan, akhirnya apa yang dia lakukan? Inni da'utullah an yuakhira wafati ila syahri Rajab. Aku berdoa kepada Allah agar Allah mengakhirkan kematianku sampai masuk bulan Rejab. Akhirnya fa innahu balagani anna Allah fihi itqa. Apa masih konyol Allah maklai pasal bulan Rejab. Maklai pada pak tangnya tang umur sampai ke bulan Rejab pas diangkat nyawa saya di bulan Rejab, karena di situ terdapat kebebasan ataupun pembebasan Allah SWT kepada hamba-hambanya dari api neraka. Ini pada saya doa. Ini pada saya ya Allah. Kumpul bulan Rejab ni. Pada takut tekatan kalau takut ni. Kumpul bulan Rejab ni ya. Terus faedah bulan Rejab boleh juga. Man farraja itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu kitab karangannya Syekh Abdul Qadir Jailani, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, dari sahabat Abdullah bin Zubair, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man farraja an mu'minin kurbatan fi syahri Rajab wa huwa syahrullah al-asaqahu Allah ta'ala fil firdaus isran mudda basarihi ala fa'akrimu Rajab yukrimukumullahu azza wa jalla bi alfi karamah. Siapa orang yang melapangkan kesusahan seseorang mukmin, ketika orang mukmin ketimpa suatu musibah, ujian, lalu dilapangkan, dibantu di bulan Rajab, maka Allah akan berikan orang tersebut yang membantu saudaranya surga di dalam surga Firdaus. Allah berikan satu istana yang jauhnya, lebarnya, tingginya, panjangnya itu sekadar seukuran jauhnya pandangan kita memandang. Misalkan kalau pensampian mau ada kapung ke antara pepohonan ni tak bisa mengerti ke pelabuhan, dan kicau nak ke pelabuhan, istana seakan Allah berikan kepada kita. Fa'akrimu Rajab, maka muliakanlah oleh kalian bulan Rajab, yukrimukumullahu azza wa jalla bi alfi karamah. Nama Nabi dan kalau bangsa dan kali kita memuliakan bulan Rajab, maka Allah akan muliakan kita dengan 1000 kemuliaan. Bahkan di sini juga man kebunan Nabi Muhammad SAW, man tasaddaqa fi Rajab. Siapa orang yang bersedekah di bulan Rajab, maka dia sebul beta itu nikah, sebul hajah, ini kena sedekah. Hai teureun kopi. Nah, apa boleh mana Nabi aing kali itu nikah afdhalus sedekah. Paling bagus sedekah adalah aing. Oh ya ajem. Oh ya ajem. Kena ni. Nah, apa fadilah nasihat sedekah itu bulan Rajab? Ba'adahullahu minan nar. Allah akan jauhkan orang tersebut dari api neraka. Amin amin. Nah, malah mau saya sedekahkan itu nikah itu dari neraka. Amin. Napa boleh saya konseptor? Kami dari gurabi taraf farafan min wikrihi fil hawa hatta mata hariman wa kilal gurab ya'ishu 500 am. Allah jauhkan orang tersebut dari api neraka seukuran ketika awal burung gagak pergi dari sarangnya. Jadi awal burung gagak ini bisa kalau burung itu, bahkan dikatakan sama ulama umurnya burung gagak itu 500 tahun.
Jadi dari awal dia terbang sampai dia meninggal, maka seperti itulah jauhnya seseorang yang bersedekah di bulan Rajab, dijauhkannya dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa kan itu dia. Di melakukan kalau boleh sampai beri hidayah, beri taufik sehingga nampak atau bisa apalagi dia sedekah. Sedekah ini tanpa butuhnya sesuai dengan kemampuan Abu. Tapi ini pas seperti ikhlas, tapi tahu tak ikhlas juga kan? Ini nak sah. Seperti ikhlas tapi bela unik nak sah. Jadi sesuai dengan kemampuan Abu masalah sedekah. Saya bolong-bolong apabila juga nak. Pokoknya dengan sesuai kemampuan kita ini. Jadi sedikit tentang membaca kitabnya Faedah karena dikurukan oleh sedikit untuk menjelaskan tentang keistimewaan ataupun fadilah bulan Rajab. Saat Al-Fakir ingin membacakan satu daripada makalah yang mulia Sematul Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits Al-Musyad Al-Qutub Profesor Dr. Abdullah Ibnu Sematul Ustaz Imam Al-Qutub Siti Maulana Abdul Qadir Hamidullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ya Allah, ya Allah. "Lau ukhalifu hadisan wahidan alladhi 'arafu fa manzilati finnar." Seandainya aku membedai satu hadis saja, aku membedai hadis tersebut padahal aku telah mengetahui tentang hadis tersebut, tapi aku malah membedai hadis tersebut, fa manzilati finnar. Maka ketahuilah, meskipun aku ini kelas beliau yang sudah luar biasa makomnya, kealimannya, tapi beliau membedai satu hadis saja, maka faman zilati finnar, kedudukanku ataupun tempatku nanti pasti di dalam neraka. Yakni sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, yakni padahal beri hadis kocak hadis atau hadis lopot tapi tidak ada. Makanya para ulama itu antum perhatikan kalau ceramah itu pasti di belakangnya au koma qol. Takut salah. Jadi misal kayak tadi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar au koma qol. Jadi ibu dina au koma qol kasar. Kira-kira seperti itu. Hadisnya seperti itu ataupun kadang au fi makna. Jadi kadang ulama menyebutkan hadis tapi tidak sesuai dengan bahasa yang diucapkan Nabi, tapi maknanya sama dengan hadis tersebut. Karena takut deki masuk hadis ini. Orang yang sengaja berdusta terhadap Nabi Muhammad SAW, maka siap-siaplah tempatnya nanti di neraka. Nah, maka beliau berkata seperti ini, itu yang beliau maksud. Seandainya saya memberi satu hadis saja, yakni berdusta atas nama hadis, berdusta atas nama Rasulullah satu saja, maka faman zilati finnar, tempatku nanti di dalam neraka. Tapi beliau luar biasa sudah diakui dalam keilmuannya. Sudah banyak yang tahu ataupun banyak yang mengakui para ulama karena ketawaduannya, keilmuannya, luas ilmunya. Tapi beliau tetap takut ataupun beliau tetap meskipun beliau itu meskipun sengkok alim luar biasa, tapi sengkok lecek ke Rasulullah, lecek atas nama Rasulullah, atas nama hadis, maka tetap faman zilati finnar. Bagaimana lagi seandainya benih orang yang memang memiliki keilmuan yang luar biasa seperti beliau, pas jelas faman zilati finnar. Alhamdulillah, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga bagi yang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.